Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Baik saudara, mari kita mau siapkan hati kita, mau siapkan pikiran kita. Kita mau datang memuji dan membesarkan namanya. Kita mau nyatakan Tuhan yang terdahsyat, Tuhan yang terhebat. Haleluya. Amin. Mari kita mau menari untuk Tuhan. Di atas segala raja, amin. Mari kita mau bersyukur di hadiratnya. Bersyukurlah kepadanya,
Tuhan saudara. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Dia. Haleluya. Sebab kita diberi kuasa oleh Dia. Amin. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai. Amin. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Terpujilah Kau Raja segala raja. Biarkan musik memuji Tuhan. Yesus yang kami muliakan. Amin. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin Jesus. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita?
kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan.
rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Biarlah pada minggu pagi ini kita mau terima setiap berkat Tuhan melalui firman-Nya. Sebab firman-Nya akan meneguhkan kita. Firman-Nya akan membebaskan kita dari segala macam masalah. Sebab Tuhan hadir di tempat ini saudara. Tuhan hadir menjamah engkau saudara dimanapun kau berada. Orala besikiara baba. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di hadirat-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, Allah yang kudus, mulialah nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bawa menyembah-Mu, Yesusku, Allahku yang ku sembah, Allah Roh Kudus, hanya Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Orala besikiara baba. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya Dia yang sanggup memulihkan segala keadaan kita. Oh sana Tuhan, Allahku yang sembah, Allah yang mulia. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami. Sekira Bapak. Tuhan Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Amin Jesus. Yes Jesus. Thank you Lord. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil Dia Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat, yang dapat melebihi Engkau. Dengan sama-sama kita mau panggil Dia Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya.
dapat, tiada yang dapat melebihi. Katakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung namamu, namamu. Selamanya Tuhan, tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya, segalanya. Dengan kerendahan hati katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil dia Yesus, Yesus. Kaulah segala, tiada yang dapat melebihi, dapat melebihi Engkau. Bersama-sama kita angkat penyembahan kita, katakan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya ini tekad kami, menangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari kita mau sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Tuhan, kami bersujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Allahku yang kudus, kuduslah nama-Mu di tempat maha tinggi. Yesus,
Tuhan, Kau mengetahui isi hati kami, Tuhan. Kau mengetahui seluk-beluk isi hati kami, Bapa. Bapa, kiranya Tuhan, lewat ibadah online kami laksanakan ini, Tuhan. Kuasa-Mu terimpartasikan, Tuhan, bagi jemaat yang menontonnya, Tuhan, maupun yang tidak bisa mengikuti ibadah online ini, ya Bapa. Tapi kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar daripada kuasa apapun, Tuhan. Orang lebih sikiara, Bapa. Jesus. So here I bow. Hallelujah. Amin, Jesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow, believe too high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow. Kami berdiri di tempat kudus-Mu, Tuhan. Ora basiki ara baba. Jesus. In all things, for all my life I am yours forever. Katakan God here, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God, oh heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Katakan God here, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. So here I bow, so here I
Shalom Bapak Ibu dalam kasih Kristus. Bertemu lagi dengan saya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang indah ini. Kalau kami diberi kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Semua ini karena berkat-Mu, karena anugerah-Mu, karena keselamatan-Mu. Sehingga kami dapat menyampaikannya. Bapak, urapi kami, berkati kami, pakai kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kami yakin, kami percaya, Engkau akan memberkati kami semua yang mendengarkannya, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu di dalam kasih Kristus, kenapa kita harus mengampuni dalam kehidupan kita ini? Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dia pernah mengatakan, ampunilah musuh-musuhmu, tetapi jangan lupakan nama mereka. Di firman Tuhan kita harus melupakan nama mereka. Tapi di sini kita nggak boleh melupakan karena apa? Karena yang tahu musuh-musuh kita ya kita. Supaya kita nggak melupakan mereka. Dan kita bisa minta ampun kepada mereka. Kita harus mengampuni. Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus di Matius 18 ayat 21 dan 22. Dia mengatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, dia tanya, sampai 7 kali? Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Wih, banyak sekali. Ini kalau hitung-hitungan orang pelit, ya, dihitung berapa kali. Tapi Tuhan bilang 70 kali 7. Sehingga tidak terbatas. Tidak terbatas. Dalam kehidupan kita harus mengampuni sesama kita. Kita harus mengampuni sesama saudara-saudara kita. Baik yang dia bersalah kepada kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengampuni. Pengampunan yang pertama, yaitu adalah sebuah perintah. Pengampunan yang pertama adalah sebuah perintah. Kita diperintahkan untuk mengampuni, seperti kasih Tuhan Yesus, seperti Kristus. Di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus ramah, penuh mesra, saling mengampuni. Seperti Kristus seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam kehidupan kita ini orang-orang yang berdosa, yang Tuhan telah bayar di kayu salib. Kita dapat keselamatan, kita dapat anugerah, karena kita diampuni oleh Allah, oleh Kristus. Yang kedua, pengampunan adalah hal penting dalam hidup ini.
Kenapa kok penting? Saya ingat ada ibu-ibu, ya sudah tua. Dia ikut kul. Dia sakit hati. Dia ditipu sama teman baiknya. Dia tidak bisa mengampunin. Dia marah. Asal ketemu saya, dia bilang, saya susah untuk mengampuni. Saya ingat-ingat orang itu. Orang itu baik sama saya. Orang itu sangat dekat sama saya. Tapi dia menipu saya. Saya sulit untuk mengampuni. Dan saya berkata, kalau ibu tidak mengampuni, ini firman Tuhan ya, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Kalau ibu mengampuni, berkat-berkat ibu melimpah-limpah. Sulit buat ibu ini mengampuni. Sulit sekali. Ada lagi satu ibu-ibu, dia berkata, saya susah untuk mengampuni sama dia. Saya susah untuk minta maaf sama dia. Tapi saya bilang sama ibu-ibu ini, ibu-ibu ini bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tetap sakit hati sama orang. Saya sulit sekali Pak untuk mengampuni dia Pak. Saya sulit sekali Pak untuk memaafkan dia Pak. Asal ketemu, saya susah. Dalam kehidupan kita, mengampuni itu bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang sekali, tetapi hal yang sulit. Dalam kehidupan kita, kita harus mengampuni. Hidup ini harus mengampuni. Yang berikutnya, ada contoh waktu Tuhan Yesus mengampuni orang yang berzinah di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dia mencobai Tuhan Yesus. Dia menyerahkan perempuan yang berzinah kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Itu jelas sekali. Waktu itu Tuhan Yesus dikatakan, Tuhan, perempuan ini berbuat dosa. Dia telah berbuat zina. Lalu kita apakan perempuan ini? Dan Tuhan Yesus, dia membungkuk dengan jarinya, dia menulis di tanah. Dia bilang sama mereka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apabila di antara kita orang benar tidak berbuat dosa, silahkan melempar batu kepada perempuan ini sehingga mati. Karena hukum Musa seperti itu. Dan dia bungkuk lagi, dia tulis dengan jarinya di tanah. Satu persatu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meninggalkan perempuan ini dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya, adakah yang menghukum kamu? Tidak ada, Tuhan. Ya sudah, pulang kamu. Aku juga tidak akan menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Dalam kehidupan kita, kita penting mengampuni. Sangat penting pengampunan. Yang ketiga, pengampunan adalah cermin kehidupan orang rohani. Cermin.
Sebab itu apabila engkau mempersembahkan di atas mezbah, di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu apabila engkau mempersembahkan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudara terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Dahulu berbuat dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini firman Tuhan di Matius 5 ayat 23 dan 24. Apabila saya teringat kalau kita ingin melakukan perjamuan kudus, perjamuan suci Tuhan Yesus, kita harus membersihkan hati kita. Apabila kita ada ganjelan, ada masalah, kita harus meminta ampun, kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Supaya tidak ada ganjelan dalam hati kita. Kita harus menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi, sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang mendapat anugerah dari Tuhan, kita harus hidup benar-benar hidup kudus. Yang keempat, pengampunan adalah hukum tabur tuai. Kenapa dia disebut tabur tuai? Karena kita nggak boleh menghakimin orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena apa yang kita hakimin, kita juga akan menerima penghakiman. Ini penting buat kita. Di Lukas 6 ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimin, maka kamu tidak dihakimin. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Kenapa pengampunan adalah hukum tabur tuai? Karena kita disebutkan, jangan kamu menghakimin, maka kamu tidak dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah kamu dan akan diampuni. Kita akan diampuni sama Tuhan. Pertobatan itu penting. Asal kita sungguh-sungguh. Asal kita sungguh-sungguh. Kenapa disebut tabur tuai? Ini ada dua contoh di dalam Alkitab. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub, orangnya saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini orangnya saleh, jujur, takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tapi dia dicobain. Begitupun kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Termasuk saya. Kita akan mengalami suatu pencobaan. Saya pernah dicobain. Saya pernah ngalamin pencobaan-pencobaan itu. Begitupun Ayub. Tuhan izinkan kita diproses. Tuhan izinkan Ayub untuk diproses. Ayub 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, berkatalah istri Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub marah. Jawab Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau yang buruk? Kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Itu penting buat kita. Walaupun kita dikatain dengan orang-orang dekat kita, istri, saudara, siapapun, bahkan teman-teman Ayub juga mengatakan karena Ayub berdosa, tapi Ayub tetap dia tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Dan di Ayub 42 ayat 10 dikatakan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa dan untuk sahabat-sahabatnya
Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada segala kepunyaannya yang dahulu. Mendoakan teman-temannya yang sudah mengata-katakan dia. Begitupun kehidupan kita. Kita harus mengampuni teman-teman kita, saudara-saudara kita, supaya berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan itu berlimpah-limpah. Jadi, hukum tabur tuai itu ada. Saya ingat masa kecil saya. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita tuai. Hukum karma itu penting buat kita. Contoh Daud dan Saul. Daud orang yang diurapin, Saul orang yang diurapin. Di 1 Samuel 26 ayat 9 mengatakan, jangan musnahkan dia. Ini Daud mengatakan, jangan musnahkan dia. Siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapin Tuhan? Waktu Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak mau melakukan. Bahkan anak buahnya itu tidak boleh memusnahkan dia, memusnahkan Saul, karena orang yang diurapin Tuhan. Di ayat 23 juga Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini. Tuhan menyerahkan Saul kepada Daud, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapin Tuhan, karena berharga di mata Tuhan. Termasuk kita, walaupun kita salah, termasuk teman-teman kita, termasuk saudara-saudara kita, kita tidak boleh menghakimi, karena di mata Tuhan itu sangat berharga. Apa yang kita lakukan, kita akan terima. Tabur tuai. Tabur tuai. Berikutnya, yang terakhir. Kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita, maka kita pun juga harus mengampuni satu sama yang lain. Supaya kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Mari kita mengampuni sesama kita, agar kita diberkatin. Jadi kalau kita mengampuni, kita akan diberkatin. Kita nggak bisa kita melakukan dosa, terus kita bilang, oh Tuhan saya minta ampun, saya sudah diampuni, sudah cukup. Tetap hukum itu akan berjalan. Tapi bukan kita yang menghakimi, bukan kita yang menghukum, tetapi Tuhan Yesus. Dan Tuhan menjauhkan diri kita dari sakit penyakit. Jadi sakit penyakit juga akan dijauhkan dari kita. Apa yang kita tabur, itulah adalah yang kita tuai. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, terima kasih buat firman-Mu untuk hari ini. Semua ini karena kebaikan-Mu. Kami akan melakukan firman-Mu sesuai dengan apa yang dianjurkan, apa yang ditulis, apa yang dilakukan oleh Engkau ya Tuhan Yesus sebagai teladan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini. Semua ini karena berkat dan anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau urapi semua kami semua. Engkau berkati kami semua. Engkau jamah kami semua. Lindungi kami semua. Melalui pengampunan ini ya Tuhan Yesus, kami diberkati. Sakit penyakit dijauhkan karena kami dapat mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum masuk perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapak yang baik,
saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan suci Tuhan Yesus. Bapak, selidikilah hati kami ya Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, selidiki kami ya Tuhan, mungkin masih ada ganjalan, mungkin ada masalah, mungkin ada sesuatu yang belum kami selesaikan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Jamah kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami layak dalam perjamuan kudus ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuteruskan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita minum ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-hambamu yang mendengarkan. Yang melakukan perjamuan kudus hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Sekia Bapa. Sekia Bapa. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, bukan sukacita yang mengalir dari anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.